balik lagi ya di channel Cak Tri. Kali ini aku akan coba bikin toothpick tapi 1S. Jadi toothpick ukuran 3 inci, pakai propeller 3 inci, tapi dengan baterai 1S. Jadi ini udah saya siapin bahan-bahannya. Ini yang pertama untuk FC-nya itu saya pakai iFlight Succeed F4 1S 5 ampere ya. Ini IO Whoop. Untuk FC nya itu udah ada PTX nya ya. Nah ini dia numpuk nih, nggak jadi satu. Modelnya juga tanda plus. Terus ini ada PTX nya. Ini ada antenya pakai impact ya. Ini juga ada antenya. Nah ini nanti tinggal pasang di sini. Terus ini juga konektor baterainya udah saya ganti ya, yang sebelumnya PH 2 itu ganti ke BT 2.0. Ini tujuannya buat baterai nggak cepet habis ya ketika kita terbang. Voltage sack-nya itu bisa diminimalisir kalau kita pakai BT 2.0. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan diganti ke XT30, cuman mungkin akan nambah berat ya, karena ininya juga akan lebih gede. Selanjutnya untuk motornya, nah motornya itu pakai FPV Cycle 1202 11.500 kV. Ini motor jarang banget ya di Indo, jarang ada yang punya nih, tapi ini saya kebetulan ada nih. Nah motornya bentuknya kayak gini, warnanya cakep banget nih, ada mereknya FPV Cycle, ukurannya lumayan gede ya. Terus masih ada soketnya ini buat ke FC. Terus untuk framenya itu saya pakai baby tooth ya. Ini ketebalannya 1,5 mm, jadi ini tipis banget nih. Ini dari karbon ya, TP700. Nggak tahu nih kalau crash akan langsung patah apa gimana, cuman ini ringan banget. Ini akan bantu buat baterai 1S, buat ngangkat itu akan lebih ringan lah daripada pakai yang ketebalannya 2 mili atau 3 mili malah. Di sini juga udah ada padnya ini untuk buat crossfire nih nantinya. Oke, terus untuk kameranya ini seperti biasa saya pakai Cadex N ya. Ini Cadex N ini udah lumayan bagus ya untuk kamera analog. Nih bentuknya seperti ini. Ini ringan banget nih ukurannya, beratnya cuma 2 gram kalau nggak salah. Jadi ini cocok banget terutama untuk yang mau nge-build 1-2S. Ini sangat recommended banget karena ini beratnya juga lumayan ringan. Untuk receivernya nanti yang dipasangkan ke FC nya ini saya pakai crossfire. Jadi ini saya nggak beli nih, ini dari micin yang lain yang kebetulan aku beli udah dapat ya, beli di Cina. Ininya saya ambil aja receivernya, kebetulan dia pakai TBS crossfire, jadi nanti akan semakin bagus ringnya kalau pakai ini. Terus apalagi nih, untuk propellernya saya pakai Gemfan ya 318, cuman yang diameternya itu yang 2 mm ya, karena motor ini agak nggak standar nih motor bikinannya. Ini shaftnya itu gede banget, biasanya kan 1,5 mm, ini tuh 2 mm. Ini propeller 3 inci ya, 2 blade. Kenapa kok yang pakai B-blade atau 2 blade bukan yang 3 blade? Yang pertama karena ini pakai 1S, jadi butuh yang efisien ya, biar nggak cepet habis baterainya. Yang kalau 3 blade itu kurang efisien kalau untuk 1S 3 inch seperti ini. Tapi memang untuk 3 blade itu cara kontrol akan lebih bagus dibandingkan 2 blade. Untuk kanopinya saya pakai V-Brain versi 2 ya, kamera mount, bentuknya kayak gini. Jadi ini ngepas banget dengan Cadex N, dia 3 titik. Oke, paling ini partnya semua yang udah di list. Kita akan mulai rakit ya satu persatu. Oke, yang pertama kita sambungkan ya receiver Crossfire Nano ini ke FC nya. Ini Crossfire ini urutannya, ini yang paling atas nih TX1, kemudian yang putih ini ke RX1, yang merah ini untuk 5 volt, terus yang hitam ini untuk ground ya. Nanti kita tinggal solder aja ke ini ya, sesuai dengan wiring yang ada di Crossfire Nano nih.
Oke, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, hasilnya tinggal kelebihannya kita potong sedikit. Oke, langkah selanjutnya kita coba binding dulu ya. Sebelum kita rakit ke dalam framenya, kita tes radionya binding ke transmitter kita. Cuman ini sebenarnya udah binding, tapi nggak apa-apa diulangin lagi. Caranya kalau untuk receiver crossfire tuh kalian tinggal colokin baterai. Nah, jangan lupa kalau misalkan colokin ini udah terhubung VTX-nya, antenanya jangan lupa dipasang ya, biar VTX-nya nggak panas atau bisa kebakar kalau misalkan antenanya nggak dipasang. Oke, kalau udah nyala berwarna seperti ini nih, kita tinggal pencet tombol ini aja di bawah antena nih kali. Nah, dia akan berubah tuh warnanya jadi hijau dan blinking. Oke, habis itu kita nyalakan ya remote-nya. Kalau udah nyala, kita tinggal masuk ke crossfire menu. Nah, ini pilih Tango 2 XF. Nah, ini ada menu bind. Ini kita pencet aja. Nanti LED-nya ini akan berhenti. Kita coba bind. Oke, di bind. Nah, ini udah blinkingnya udah berubah nih. Tuh, udah LED-nya jadi berubah seperti ini. Ini artinya udah connect ya, udah binding. Cara taunya gimana? Di sini gambar sinyal kayak WiFi ini udah kelihatan. Oke, langkah berikutnya kita setup frame-nya ya. Ini frame-nya udah saya pasang dengan baut ya. Ini ukuran 16 mm mungkin ya. Ini udah saya kasih spacer juga nih, biar nggak langsung nempel ke karbon. Ini karena karbon ini konduktor ya. Jadi kalau misalkan ada FC atau solderannya kurang bagus nyentuh karbon nih, bisa ada kemungkinan FC-nya akan konslet atau broken. Jadi sebaiknya kasih spacer yang cukup nih. Sebelum dipasang FC-nya ya ke frame sama motor dan propeller, itu sebaiknya kita pasang dulu strapnya. Karena strapnya kita pakai yang model rubber band ya, karet gelang lah. Itu caranya, pertama ini framenya hadepin ke bawah ya, ini atasnya itu hadepin ke bawah, terus kita cantolin nih ke yang menghadap ke atas di dua kaki ini seperti ini. Habis itu kita ambil dari dalam ya, yang bagian atas. Nah, jadi bentuk kotak ya, atau kayak anyaman. Nah, setelah ini kita lingkarin sambil diputer gini ke kaki yang bagian bawah satu persatu ya. Misal yang bagian kanan dulu nih. Nah, seperti ini. Itu kita cantolin. Nah, seperti ini. Nah, letak seperti ini. Kemudian ini tinggal diputar juga nih ke sini ya, kebalik kali ini. Putar. Nah, dilingkarin seperti ini. Nah, jadi deh. Tinggal dirapiin biar nggak melintir-melintir seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba ya dipasangin baterai. Nah, seperti ini. Ini sih udah lumayan kuat lah, nggak akan jatuh. Kalau misalkan terbang nggak akan goyang nih. Ini lumayan rapat. Kalau crash juga kemungkinan sih nggak akan bisa keluar ya. Langkah selanjutnya kita pasang FC-nya ke frame ya. Ini kita pasang dulu nih dampernya nih di bagian pinggir-pinggir. Ada 4 biji. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita pasang motornya dulu. Nah, ini motornya kenapa kok udah langsung dipasang propeller ya? Ternyata untuk cari propeller 3 inch 2 blade dengan shaft 2 mm itu susah banget. Nah, nggak ada persediaannya di Indonesia. Jadinya saya pakai yang diameter 1,5, tapi saya bor lah, gedein lubangnya dikit, kemudian diputer-puter nih di shaftnya di motornya. Itu bisa nih, ini lumayan kenceng ya. Oke, kita pasang dulu ya. Ini ngarah ke kiri, kita pasang di sini. Nah, oke, baru kita baut ya. A few moments later. Nah, ini yang udah dipasang FC-nya ke frame. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi motor udah kepasang, kemudian di FC-nya juga udah kepasang, tapi pasangnya kebalik ya. Port USB-nya itu ngadep ke atas. Terus ini juga udah dirapiin. Saya pakai slot tip hitam yang biasa buat kabel listrik. Terus kabel motornya juga nyambung ke soketnya. Cuman ini nanti harus dikonfigur ulang ya, terutama untuk mapping motornya sama mapping gironya. Kenapa? Karena FC-nya itu dibalik.
Jadi akan ada perubahan konfigurasi di Betaflight dan ada perubahan posisi motor. Karena ketika dibalik, posisi motor 1 itu berubah ke sini, bukan di sini. Begitu sebaliknya. Jadi perlu di remap ulang di Betaflight. Oke, caranya kita connect ke Betaflight. Lalu di bagian kita set port dulu deh. Nah, untuk port itu settingannya seperti ini ya. Jadi untuk UART 1 itu untuk smart audio, terus UART 2 itu untuk serial RX nya. Ini saya pakai DBS Crossfire ya. Terus pindah ke bagian configuration. Nah, untuk props-nya itu saya pakai reverse ya. Direction-nya itu pakai reverse ya, atau props out. Lalu untuk konfigurasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang penting karena di FC-nya itu dibalik ya. Jadi kita perlu ganti nih. Jadi 180 derajat untuk roll degrees-nya. Selanjutnya kita pindah ke PID tuning. Nah, untuk PID ini saya sesuaikan dengan tuningan yang ada di FPV Cycle ya. Tuningan punyanya Kabab FPV saya samain persis. Untuk linknya ada di bawah. Kalau kalian pengen lihat referensinya, itu untuk roll, pitch, sama yaw-nya itu seperti ini. Red profile-nya itu dikonfigur seperti ini. Untuk modenya itu dibuat seperti ini. Jadi cuman ada 2 channel yang dipakai ya, arming sama mode fly mode, angle atau acro. Jadi yang lain itu off. Terus untuk mapping motornya itu kita settingnya di command line interface ya, di menu CLI ini. Nah, kita buka aja. Lalu mappingnya itu seperti ini. Ini mapping original dari FC Flight Succeed ya. Jadi motor 1 itu di mapping ke resource B10, motor 2 ke B06. Begitu selanjutnya. Nah, ini udah aku coba mapping ya di bagian slider motornya, aku coba-coba. Nah, setelah dicoba-coba itu mappingnya jadinya seperti ini. Jadi resource untuk motor 3 di FC itu posisinya jadi B10, motor 4 itu B06, motor 1 B07, motor 2 B08. Ini tinggal di copy aja seperti ini. Kemudian tinggal paste ke bagian CLI ini. Ini tinggal di enter. Setelah di enter jangan lupa untuk di save. Langkah terakhir kita pasang ya kanopinya ke frame. Ini udah dipasang ya Cadex N ke kanopinya. Ini ngepas banget, cuman lebih amannya nanti ya diikat dengan karet seperti ini ya. Jadi biar kalau crash ini nggak akan keluar. Nah, ini enaknya kanopi B-Brain versi 2 ini itu nggak perlu baut ya, dibaut seperti ini itu nggak perlu karena udah rapat banget. Jadi ini tinggal dipasin lalu tinggal dikencengin aja nih seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Nah, ininya udah aman nih, udah ngadep ke atas buat penerimaan sinyal biar tambah bagus videonya. Terus ini juga nggak akan goyang ke sana kemari biar nggak kena propellernya. Oke, ini hasil akhirnya ya, yang udah dirapiin seperti ini. Ini bagian bawahnya, strapnya pakai rubber band. Terus di bagian kabel motor ke FC-nya juga udah dirapiin pakai selotip hitam. Antena untuk receiver ini juga saya selotip juga biar rapi dan nggak gerak-gerak. Sekarang kita timbang berapa bobotnya. Bobotnya 41 gram tanpa baterai. Kalau ditambahin baterai jadi 53,8 gram. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih kok main di 1S atau 2S maksimal? Karena yang pertama ini bobotnya ringan ya, terus baterainya juga murah ya dibandingkan ke 2S atau 3S ke atas. Kemudian
ini nggak berisik ya, artinya dengan power 1S terus propellernya pakai game fan ini, suara propellernya, suara baling-balingnya itu sangat senyap lah, hampir nggak terdengar, jadi nggak mengganggu orang lain kalau kita misalkan nerbangin drone di dekat keramaian atau di dekat orang-orang, itu nggak begitu menarik perhatian. Challenge-nya adalah kalau kita mau nge-build drone mikro seperti ini, itu adalah yang pertama di bobot ya, karena bobot tuh sangat pengaruh di performance. Jadi semakin ringan bobot itu akan semakin bagus. Nah, ini harapannya toothpick atau baby tooth ya istilahnya, props 3 inch 1S ini nanti akan aku coba, mudah-mudahan performance-nya itu bagus ya. Micro drone ini kalau dibandingkan dengan drone yang pakai baterai 3S atau 4S, micro drone ini sanggup untuk melakukan gerakan-gerakan manuver seperti power loop, split S, ngedive. Itu karakteristiknya bisa melakukan gerakan seperti baterai yang jauh di atasnya. Selain itu, kalau misalkan terjadi crash, drone 1S ini jarang banget terjadi kerusakan karena bobotnya yang ringan itu lebih minim ada part yang rusak dibandingkan dengan drone-drone yang bobot jauh di atasnya. Oke, mungkin segitu dulu ya video cara nge-build baby tooth dengan props 3 inch tapi tetap baterai 1S. Oke, kalau misalkan kalian ada komen atau ada feedback, silakan isi aja di komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.